Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Acerbi putuskan untuk menghabiskan kontraknya bersama Inter Milan. FC Internews mengabarkan bahwa Francesco Acerbi tidak memiliki niat untuk meninggalkan Inter meskipun kontraknya akan habis pada Juni tahun 2026. Bek veteran itu masih ingin bertahan di Serie A meskipun ada ketertarikan dari klub Liga Inggris. Acerbi tidak tertarik meninggalkan Italia dan ingin menyelesaikan kontraknya di San Siro, tulis laporan tersebut. Pemain berusia 37 tahun itu tampil impresif sepanjang musim ini. Namun Inter tidak berencana memperpanjang masa baktinya. Meskipun performanya masih solid, faktor usia membuat klub enggan memberi kontrak baru. Jelas sumber tersebut. Meski begitu, Inter tidak akan membayar 500.000 euro untuk mengakhiri kontraknya lebih cepat. Simone Inzaghi, yang kini melatih Al Hilal, juga memutuskan untuk tidak merekrut mantan anak asuhnya itu. Acerbi tidak masuk dalam rencana Inzaghi di Arab Saudi, tulis FC Internews. Keputusan tersebut turut memperkuat tekad Acerbi untuk tetap bertahan di Italia. Marco Asensio tolak gabung Fenerbahce, berharap Inter masih tertarik terhadapnya. Mundo Deportivo mengabarkan bahwa Marco Asensio telah kembali ke Paris Saint-Germain usai masa peminjaman di Aston Villa. Namun masa depannya di ibu kota Prancis masih belum pasti. Asensio siap menolak tawaran senilai 9 juta euro per tahun dari Fenerbahce asuhan Jose Mourinho, tulis media Spanyol tersebut. Alasannya jelas, ia ingin tetap berkompetisi di salah satu dari 5 liga top Eropa. Pemain asal Spanyol itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa klub seperti Inter, AC Milan dan Villarreal karena Jorge Mendes selaku agennya menawarkan si pemain. Terkhususnya Inter, Asensio berharap minat yang ditunjukkan tim Nerazzurri Januari lalu kembali hidup. Keputusan Asensio untuk menolak kepindahan ke Turki menunjukkan ambisinya untuk tetap bersaing di level tertinggi. Tujuan utamanya adalah melanjutkan karir di lingkungan kompetitif yang mendukung kualitas dan visibilitasnya, tutup Mundo Deportivo. Dengan minat dari klub-klub Serie A, peluang kembalinya Asensio ke Liga Elit Eropa terbuka lebar. David Hanko dari Feyenoord menjadi nama baru yang dipertimbangkan Inter. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter Milan mulai mempertimbangkan opsi lain setelah negosiasi dengan Parma untuk Giovanni Leoni menemui jalan buntu. Parma terus meminta harga sangat tinggi untuk Leoni, sehingga Inter kini memandang serius alternatif seperti Coni de Inter dari Genoa, tulis laporan tersebut. Harga de Inter diperkirakan berada di kisaran 20-25 juta euro. Bek asal Belgia kelahiran 2002 itu telah mencatat 3 musim di Serie A, menjadikannya opsi yang matang dan berpengalaman. Namun Inter harus mewaspadai persaingan dari Liga Inggris, dengan Tottenham dan West Ham menunjukkan minat, lanjut La Gazzetta dello Sport. Ketertarikan dari klub-klub Inggris ini bisa mendorong Genoa menaikkan nilai jual sang pemain. Selain de Inter, Inter juga mempertimbangkan David Hanko dari Feyenoord. Bek dominan kaki kidal ini berusia 27 tahun ini bisa bermain sebagai bek tengah dan juga di sisi kiri pertahanan, seperti peran Acerbi. Jelas laporan tersebut, Hanko, yang sempat memperkuat Fiorentina, dihargai sekitar 30 juta euro dan juga diminati oleh Atletico Madrid serta beberapa klub Liga Inggris. Fiorentina siap tebus permanen Christian Aslani, dari Inter Milan. Jurnalis Tutto Mercato Web, Marco Conterio melaporkan bahwa Fiorentina sedang menjalin kontak langsung dengan Inter untuk membahas kemungkinan transfer gelandang Christian Aslani. Pemain asal Albania itu masuk dalam daftar incaran pelatih baru Fiorentina, Stefano Pioli, tulis laporan tersebut. Inter disebut siap melepas Aslani jika ada tawaran yang sesuai pada musim panas ini. La Viola sempat mempertimbangkan opsi lain seperti Adrian Bernabe dari Parma dan Hugo Larsson dari Bayer Leverkusen, namun Bernabe lebih memilih bertahan. Sementara harga Larsson dianggap terlalu tinggi, lanjut TMW, hal ini membuat Fiorentina mengalihkan fokus penuh mereka pada Aslani. Inter sendiri telah merekrut Petar Sucic,
gelandang muda yang beroperasi di posisi serupa, membuka kemungkinan hengkangnya Aslani. Laporan pada hari Selasa menyebutkan bahwa Inter bisa tergoda melepas sang pemain dengan tawaran sekitar 15 juta euro, ungkap Marco Conterio. Fiorentina kini mencoba mempercepat proses negosiasi. Fiorentina tikung Cagliari, terkait Sebastiano Esposito. FC Internews mengabarkan bahwa Fiorentina siap menyeriusi ketertarikan mereka terhadap Sebastiano Esposito. Inter telah memasukkan nama Esposito dalam daftar jual karena pelatih baru Christian Cifu tidak memasukkannya dalam rencana musim depan. Inter hanya akan melepas Esposito dengan harga 12 juta euro, tulis laporan tersebut. Ketertarikan terhadap pemain berusia 23 tahun itu cukup tinggi. Dengan beberapa klub sedang memantau situasi, Fiorentina sudah memantau Esposito sejak awal musim panas. Pelatih Stefano Pioli menyukai gaya bermain Esposito dan ingin membawanya ke Artemio Franchi, ungkap sumber dari FC Internews. Namun, Fiorentina masih harus menyelesaikan satu transfer keluar sebelum bergerak lebih lanjut. Mereka harus menentukan masa depan Lucas Beltran yang tidak lagi masuk rencana tim. Jelas laporan itu, jika Beltran hengkang, maka Fiorentina siap mengajukan tawaran resmi kepada Inter. Di sisi lain, Cagliari telah mengajukan tawaran pinjaman opsi tebus senilai 7 juta euro plus persentase penjualan kembali di masa depan, angka yang sayangnya jauh dari angka permintaan Inter. Setelah Hakan dan Sommer, sekarang Galatasaray tertarik kepada Pavard. Laporan dari Turki menyebutkan bahwa Galatasaray memasukkan nama Benjamin Pavard ke dalam daftar incaran mereka. Bek Inter itu menjadi pemain terbaru yang dikaitkan dengan kepindahan ke Ramspar. Galatasaray tampak serius ingin menjalin kerjasama dengan Inter pada bursa transfer musim panas ini, tulis laporan yang dikutip oleh FC Internews. Sebelumnya, klub juara bertahan Super League itu telah mencoba merekrut Hakan Calhanoglu dan Yann Sommer. Namun, Inter menolak pendekatan awal tersebut karena enggan melepas dua pemain penting di bawah angka yang ditetapkan, ungkap sumber dari FC Internews. Meski mengalami kegagalan, Galatasaray tetap agresif dalam mencari alternatif di San Siro. Kini, mereka mengincar Pavard yang sejak bergabung dari Bayern Munich pada musim panas 2023 selalu menjadi andalan di lini belakang Inter. Bek asal Prancis itu tampil konsisten dan tak tergantikan sejak kedatangannya, tulis laporan tersebut. Meskipun Pavard berperan penting, Inter dikabarkan bersedia melepas pemain berusia 29 tahun itu. Terpinggirkan di Bayer, Inter pantau situasi Joao Palhinha. Jurnalis Toby Altshuffle dari Bild melaporkan bahwa Inter tengah membidik Joao Palhinha sebagai target baru di lini tengah. Sang gelandang ditaruh dalam daftar jual di bursa transfer musim panas ini oleh Bayern Munich, mengingat Palhinha hanya menjadi cadangan di musim perdananya bersama Bayer. Pemain asal Portugal tersebut bergabung dengan Bayern Munich dari Fulham musim panas lalu dengan nilai transfer sekitar 51 juta euro. Namun, musim debutnya di Allianz Arena tidak berjalan sesuai ekspektasi. Ia menghabiskan sebagian besar musim ini di bangku cadangan dan tergeser dari pilihan utama. Meskipun sudah mengeluarkan lebih dari 50 juta euro, Bayer kini siap melepas Palhinha hanya dengan setengah dari nilai tersebut. Vincent Kompany dan staf pelatih membuka kemungkinan menjual ex-pemain Fulham itu, tambah laporan dari Bild. Hal ini membuka peluang bagi Inter untuk melakukan negosiasi. Ketertarikan Inter muncul di tengah spekulasi hengkangnya Hakan Calhanoglu ke Galatasaray. Terima kasih Oktri Capital, Inter menjadi klub tersehat secara finansial di Serie A. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter kini menjadi salah satu klub paling stabil secara finansial di Serie A berkat arahan dari Oktri Capital. Nerazzurri telah mengalokasikan sekitar 100 juta euro untuk belanja musim panas ini, menjadikannya tim dengan anggaran terbesar di Liga. Inter memiliki kemampuan belanja yang jauh melebihi klub-klub Serie A lainnya yang harus bekerja dengan dana terbatas, tulis laporan tersebut. Sejauh ini, Inter sudah menggelontorkan sekitar 75 juta euro untuk memperkuat skuad asuhan Christian Cifu.
Ange Yohan Boni, Petar Suik, Luis Henrique, dan Nikola Zalewski sudah resmi bergabung secara permanen, jelas laporan itu. Namun, klub belum berhenti dan masih aktif mencari tambahan pemain. Nama Giovanni Leoni dari Parma menjadi prioritas utama untuk sektor pertahanan. Inter juga memantau striker RB Leipzig, Lois Openda, sebagai calon rekrutan berikutnya dan tidak memikirkan penjualan terlebih dulu, ungkap sumber yang sama. Ambisi ini menunjukkan kestabilan finansial klub yang memungkinkan ekspansi lebih besar dalam membangun skuad kompetitif. Inter sangat percaya diri ketegangan antara Lautaro dan Hakan bisa diselesaikan. Jurnalis Sky Sport Italia, Luca Marchetti mengungkapkan bahwa hubungan antara Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu tengah memburuk, menyusul ketegangan yang muncul pasca Piala Dunia antar klub. Klub menyadari adanya gesekan, namun tetap optimistis keduanya dapat berdamai, terutama jika Calhanoglu memutuskan bertahan. Inter percaya situasi ini masih bisa dikendalikan jika Hakan tidak pergi, ujar laporan tersebut. Calhanoglu menjadi sorotan sejak awal bursa transfer musim panas karena diminati Galatasaray. Meski klub Turki sangat tertarik, mereka belum mencapai kesepakatan nilai transfer dengan Inter, tulis laporan itu. Ketidakpastian mengenai masa depan sang gelandang memicu reaksi keras dari kapten tim. Setelah kekalahan 0-2 dari Fluminense di ajang FIFA Club World Cup, Lautaro Martinez melontarkan pernyataan tajam. Setiap orang yang tidak ingin bertahan, sebaiknya pergi, ucap Lautaro dalam wawancara usai pertandingan, dengan sindiran yang diarahkan kepada Calhanoglu. Pernyataan tersebut memperkuat dugaan adanya keretakan di ruang ganti. Negosiasi Inter dan klub Brugge berlanjut, terkait Aleksandar Stankovic. Matteo Moretto melaporkan bahwa Inter dan klub Brugge terus melanjutkan negosiasi terkait transfer Aleksandar Stankovic ke Belgia. Dalam beberapa jam terakhir, kedua pihak dikabarkan telah mencapai kemajuan signifikan. Selain klausul pembelian kembali, Inter juga akan menerima persentase dari penjualan berikutnya, ungkap sang jurnalis Relevo. Kesepakatan umum telah tercapai untuk nilai transfer sebesar 10 juta euro. Namun, klausul pembelian kembali menjadi titik negosiasi utama yang belum menemukan titik temu. Inter ingin menetapkan klausul itu di angka 25 juta euro, sementara klub Brugge berharap bisa menaikkannya menjadi 30 juta euro, tulis Sky Sport Italia. Inter juga ingin klausul tersebut berlaku hingga Juni tahun 2027. Klub Brugge hanya ingin klausul itu aktif sampai akhir musim 2026, tambah laporan dari Sky Sport Italia. Perbedaan ini membuat negosiasi tetap berlangsung meskipun kesepakatan secara keseluruhan sudah dekat. Lois Openda mendorong kepindahannya ke Inter, bisa dirampungkan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter terus mempertimbangkan Lois Openda sebagai target untuk memperkuat lini depan. Sejauh ini, kontak dengan Openda hanya dilakukan secara tidak langsung melalui pihak perwakilannya, belum dengan RB Leipzig selaku pemilik kontrak, tulis media tersebut. Nama penyerang Belgia itu masuk dalam daftar incaran Piero Ausilio. Openda, yang mencetak banyak gol sejak pindah ke Bundesliga dari Lens, dikabarkan tertarik pada kemungkinan pindah ke Inter. Daya tarik Liga Champions dan tantangan baru di Serie A membuatnya terbuka mendengarkan tawaran dari Nerazzurri. Lanjut laporan tersebut, situasi ini bisa menguntungkan Inter jika mereka memutuskan untuk melakukan pendekatan langsung dalam waktu dekat. Musim lalu, Leipzig finish di peringkat ke-7 Bundesliga, di luar zona Liga Champions. Openda menganggap kondisi ini sebagai kemunduran dan mulai mempertimbangkan opsi lain, ungkap Corriere dello Sport. Bermain di Italia, menghadapi rekan senegaranya seperti Lukaku dan De Bruyne, dinilai sebagai tantangan menarik dalam karirnya. Marcus Thuram menolak ketertarikan dari tim-tim Liga Inggris, pilih bertahan di Inter Milan. Nicolo Sira melaporkan bahwa Marcus Thuram tengah menarik minat dari klub-klub Liga Inggris. Namun, sang penyerang asal Prancis merasa bahagia di Inter dan tidak mengajukan permintaan untuk hengkang.
Thuram tidak berniat meninggalkan Inter meskipun ada ketertarikan dari Inggris, ujar Sira. Meskipun tidak mendorong kepindahan, pihak Thuram disebut akan segera mengajukan permintaan perpanjangan kontrak. Agen Thuram kemungkinan akan meminta kenaikan gaji dalam waktu dekat, ungkap Nicolo Sira. Permintaan tersebut bertujuan menyetarakan gajinya dengan Lautaro Martinez. Saat ini, Thuram menerima sekitar 6,5 juta euro per tahun dari Inter. Pihak pemain ingin menaikkan gaji mendekati angka 8 juta euro per tahun, jelas laporan tersebut. Jika disetujui, hal ini akan mencerminkan status Thuram sebagai salah satu pilar utama di lini depan Nerazzurri. Dengan performa impresifnya sejak bergabung, Inter kemungkinan akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Villarreal kembali tunjukkan ketertarikan terhadap Buchanan, bersaing dengan Sassuolo. Gianluca Di Marzio dan Matteo Moretto melaporkan bahwa Inter Milan kembali menerima pendekatan dari Villarreal untuk Tajon Buchanan. Pemain asal Kanada itu menghabiskan 6 bulan terakhir musim lalu sebagai pemain pinjaman di klub Spanyol tersebut. Villarreal kembali menghubungi Inter untuk menanyakan kemungkinan transfer permanen atau setidaknya pinjaman dengan kewajiban beli, ungkap kedua jurnalis. Namun, Inter menegaskan tidak akan menerima opsi peminjaman lagi untuk Buchanan. Nerazzurri ingin menjualnya secara permanen dan tidak tertarik dengan formula pinjaman biasa, jelas Sky Sport Italia. Sebelumnya, Inter telah menjalin negosiasi lanjutan dengan Sassuolo untuk transfer senilai 7-8 juta euro. Buchanan dibeli dari klub Brugge pada Januari tahun 2024 dengan harga 7,3 juta euro.